Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushul fi Tafsir karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih dalam pembahasan tafsir di poin yang kedua. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Fadilatul Syekh Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-wajibu ala muslimi fi tafsir al-Qur'an. Al-wajibu ala al-muslimi fi tafsir al-Qur'ani yus'ira nafsahu hina yufassiru al-Qur'ana bi annahu mutarjimun anillahi ta'ala syahidun alaihi bima arada min kalamihi fayakunu mu'addiman lihadhihi syahadati khaifan min ayyakula ala Allahi bila ilmin fayaqa'a fiha harramallahu fima harramallahu fayukhza bidzalika yaumal qiyamati. Qala Allah ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa qala ta'ala wa yawmal qiyamati taral ladzina kadabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-wajibu 'ala al-muslimi fi tafsir al-Qur'an. Yang wajib bagi setiap muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dan Syekh rahimahullah, al-wajibu 'ala al-muslimi fi tafsir al-Qur'ani ayyush'ira nafsahu hina yufassiru al-Qur'ana bi'annahu mutarjimun 'anillahi ta'ala. Yang wajib bagi setiap muslim dalam menafsirkan Al-Quran itu ayyush'ara nafsahu hina yufassirul Quran. Jadi ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia harus menyadarkan dirinya. Ya, maksudnya membuat dirinya sadar, asy'ar. Membuat dirinya sadar bahwasanya dia adalah mutarjimun 'anillah. Seorang yang menerjemahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penyampai. Ya. Dia menjelaskan kalam Allah, berarti dia menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Dia syahidun alaihi bima arada min kalamihi. Dia bersaksi atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah inginkan dari kalamnya sendiri. Bahwasanya ini nih yang Allah inginkan dari firman-Nya. Di sini subhanallah, kalau orang paham ini tidak akan macam-macam berani macam ini. Dia pastikan betul ini yang Allah inginkan dari ayat ini yang Allah inginkan dari ayat. Karena ini dia berbicara atas nama Allah. Ya, Allah berfirman begini, Allah ingin maksudnya begini. Ya. Dia harus yush'ira nafsahu. Dia harus jadikan dirinya sadar. Dia bukan orang sembarangan. Ketika dia berbicara tentang kalam Allah, ya, dia berarti dia penyampai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia persaksikan betul apa yang dia jelaskan dari tafsir ini, itu yang Allah inginkan.
Dan oleh karena itu kita heran karena kita lihat orang-orang yang lancang terhadap ayat Allah, mengatakan begini dan begitu. Ngeri sekali. Dan di antara orang paling lancang dari manusia adalah orang-orang Syiah. Antum lihat caranya mereka menafsirkan Al-Quran. Ada ayat yang jelek-jelek, ada yang tentang ini adab, ini Abu Bakar, Umar. Begitu aja mereka takut-takutan. Ya, alhamdulillah. Nah, namanya Abu Bakar, Umar saya tidak pernah disebut, tidak ada dalam Al-Quran. Itu sedikit ada adab ini, siksa ini, Bakar. Begitu kerjanya. Belum lagi mereka mengatakan 30 juz ini kurang. Mereka punya 10 juz, kita tidak punya. Itu sudah kekufuran. Ya, jadi tidak heran ya, jangan kan dari sisi makna. Mereka berani mengatakan ini yang kita punya kurang. Ini riwayat mutawatir. Lengkap dengan qiraahnya. Ya, Sabah, Asyar. Dia datang ini si Syiah ini. Ya, paham ini? Itu di antara orang paling lancang. Ada banyak lagi orang-orang yang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa ayat ini ayat tentang ayatnya ayat Al-Qur'an tapi digunakan untuk pendalilan kebatilan. Itu naudzubillah. Ya. Bisa dipahami. Ya harus dia jadikan dirinya sadar. Ya. Punya syuur. Ya, dia sadar betul. Ini tak sembarang. Tidak usah jauh-jauh. Jangankan ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Guru kalian saja, ustaz kalian. Ya, ustaz itu baik. Nah, dia ngomong begini. Paham ini? Kita ini tidak berani memastikan. Kalau ustaz belum jazm, ya kan tidak berani kita tetap begini betul ustaz. Harus kita pastikan berkali-kali ustaz. Betul kita begini maksudnya aja. Nanti bilangnya baru kita jangan kan begitu. Ustaz libur 10 hari. Mulai harga. Gojek kan. Ya, begitu. Ya ini kan coba menyentuh. Oh, satu baik libur kan. Berani antum bilang begitu? Ini kan makna. Oh, satu baik sudah ngomong. Cuma sekarang sudah resmi. Sudah begitu yang Ustaz inginkan. Apalagi misalnya pengumuman seperti ini bisa membuat goncang misalnya anak-anak jadi malas. Belum lagi hari Kamis sudah packing. Subhanallah. Nah sekarang saya tanya, antum berani memastikan ini maksud ucapannya seperti ini? Itu saja begitu manusia dengan manusia. Takut kita. Ada kapan salah-salah? Meski kamu yang ya sebab ini. Antara kita saja antara semakin tinggi semakin berat. Ya, ucapan saya yang satu bait beda. Satu bait lebih tinggi. Antara satu bait dengan misalnya Ustaz Khaidir Ustazul Wahid. Oh, itu lebih berani kita macam-macam. Ustazul Qamawi, Ustaz Khaidir Qamawi. Siapa bilang? Itu makhluk. Kita ngerti takut tuh. Ya. Apalagi ini firman Allah Subhanahu. Ya, coba. Ini firman Allah Subhanahu. Ucapan Ustaz, ucapannya Syekh. Dan itu para ulama detail dalam penukiran. Hati-hati menyandarkan kalam ini harus dipastikan betul. Itu manusia. Ya, paham ini? Orang berilmu manusia. Bagaimana lagi ya? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya. Baik. Oleh karena itu perhatikan, fayakunu mu'azziman bihadhihi sya'an. Kalau dia sudah wujudkan dua ini, yush'ira nafsahu hina yufassirul Quran, dengan dua, bi annahu mutarjimun anillah, yang kedua syahidun alaihi bima arada min kalamihi. Dua ini jadikan dirinya sadar dia mutarjim anillah. Satu. Yang kedua, dia syahidun alaihi bima arada min kalamihi. Bima arada Allahu min kalamihi. Dua ini sudah hadirkan di dirinya. Maka apa ya terjadi? Fayakunu, menjadilah dia mu'azzim, sehingga dia menjadi memiliki ta'zim, ya, pengagungan terhadap syahadat. Ketika dia tafsirkan Allah begini, Allah inginkan begini, itu ada ta'zim. Ya. Yang kedua, khaifan min ayyakula
'ala Allah bil ilm. Dia akan menjadi apa? Takut untuk berucap atas nama Allah tanpa ilmu. La ilaha. Kata para ulama, idza sakatal jahilu qalla al khilaf. Idza sakatal jahilu qalla al khilaf. Kalau orang bodoh diam itu sedikit perselisihan. Ya. Ini jahil kalian pelajari di usul min ilmu usul kan dua, antara jahil basit dan jahil lengkap kan? Ini dua-dua ini. Ya. Orang jahil diam itu sedikit perselisihan. Kenapa yang ngomong orang berilmu? Ya. Paham ini? Ya, semakin zaman berlalu, menjauh dari zaman kenabian, memang semakin banyak khilaf. Karena orang-orang bodoh ngomong. Cuma pintar bicara, pintar bunyi, bicara begini. Duduk di mimbar, duduk di podium, bikin ini. Sudah, banyak besar. Paham ini? Dia tidak takutnya. Ya. Paham ini? Ayat dia preteli kiri kanan, semua na'udzubillah. Dia kasih cocok logi itu banyak. Sampai orang travel. Ya, orang travel preteli kiri kanan dan promosi endorse, ada saja ayatnya pakai. Ya, bayangkan. Naudzubillah. Nah ini hati-hati. Jika dia sudah miliki, dia paham betul, dia sadarkan dirinya ini. Dia mutarjimun anillah, syahidun alaihi bima arada min kalamihi, maka dia akan mengagungkan. Ya, perkara ini. Dia akan takut berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, karena kapan dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini bisa ya fayaqa'u fi ma harrama Allah. Dia akan terjatuh pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haram. Fayukhza bi dzalika yaumil qiyamah. Yang mana dengan hal tersebut, sababiyah. Dengan hal tersebut ya, dia terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan, yaitu berbicara atas Allah tanpa ilmu. Bahkan ini lebih besar dari kesyirikan yang kita sebutkan. Paham ini? Dia akan dihinakan, yuhzam, dihinakan nanti pada hari kiamat. Bidzalik ba'sa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ini urutan dosa. Ya, berurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Coba kita lihat urutannya. Qala Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Terakhir apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini bahkan di atas kesyirikan. Karena kenapa? Betapa banyak kesyirikan, kekufuran. Dan yang lainnya ini karena al-qaul 'ala Allahi bila ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena saya tanya, kesyirikannya orang-orang Nasara, ya, orang-orang musyrikin dan yang lainnya. Itu diantaranya ini karena al-qaul 'ala Allah bila. Coba bayangkan. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Uzair. Orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa anak. Orang-orang musyrikin mengatakan para malaikat banatul, anak-anak perempuan. Ini nih antum sandarkan anak laki-laki atau perempuan kepada Allah. Itu dari mana? Siapa kasih tahu kau? Kau pernah lihat? Kau pernah saksikan? Atau tidak ada informasi, tidak ada ilmu. Ya, paham ini? Terjatuh dalam pelanggaran berat, ya, kekufuran. Bisa paham ini? Itu yang tersebut al-qaul 'ala Allah bil ilm. Belum lagi dai-dai sesat yang mengajarkan saya mati, ya, atau belum mati, masih hidup. Ada sebut nama aku 3 kali. Ya, ada aku dalam kondisi genting. Ajarin salah-salah. Itu pun. Seakan-akan itu syariat Allah Subhanahu. Ya, paham ini? Jadi ini diurutan teratas. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara atas Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang kalian tidak punya ilmu pada. Al-qaulu 'ala Allahi bila. Saya paham ini? Itu lucu yang terakhir
menceritakan Al-Quran, ya, di Syu'ara dikatakan para pemusik surah ini memang kalau itu jahil murakkab, jahil wasit ya la adri, ya. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Ini tidak, jahilnya murakkab, pangkatnya tidak tahu pangkat berapa, ya. Bisa paham ini? Baik. Ini Al-Quran masalahnya. Al-Quran ucapannya sendiri dan Al-Quran disebutkan begini, tafsirnya begini. Naudzubillah. Paham ini? Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang kadzabu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah, itu wujuhuhum muswaddah. Engkau akan melihat wajah-wajah mereka akan menghitam. Bisa paham ini? Jelas ancaman, dosa besar. Bisa paham ini? Berucap atas nama Allah tanpa di antaranya menafsirkan Al-Quran ya semaunya. Dia tidak punya dasar, tidak punya landasan. Ya. Bahkan lucunya karena dia menafsirkan Al-Quran dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Saya katakan tadi kayak orang-orang Syiah itu jelas aneh. Abu Bakar Umar itu sahabat yang paling mulia. Abu Bakar baru Umar itu disepakati. Ya. Ini yang ada khilaf itu antara Utsman dan Ali, itu pun di awal-awal disepakati lagi sesuai dengan urutan khalifah. Urutan keutamaan mereka sesuai dengan urutan khalifah mereka. Abu Bakar summa Umar summa Utsman summa Ali. Tidak ada nomor Syiah. Ya, dilaknat Abu Bakar, dilaknat. Nafsirkan Al-Quran juga lari ke situ. Ngawur. Bisa pahami? Silakan. Ya, lancar sekali. Bisa dipahami? Cuman urusan Palestina, Bariton, paling depan. Ya, hati-hati yang tertipu. Ya. Paham ini? Syiah ya tetap Syiah. Walaupun dia bela siapa. Ya. Syiah tetap Syiah. Hati-hati. Jangan terlalu ikut-ikut arus media. Negara ini. Ya. Itu orang-orang kelihatannya bela Islam, tapi hakikatnya celah Abu Bakar, celah Umar, celah Aisyah. Kerjaan Al-Qurannya 40 juz. Ya, 30 tambah 10 dan seterusnya. Ya. Sebab ini baik. Ini yang wajib atas setiap muslim dalam penafsiran. Oleh karena itu yang paling selamat ya kita baca tafsir para ulama. Ya. Enggak usah repot-repot, sisa dibaca. Mau yang antum mau yang panjang ya yang berjilid-jilid ada. Antum yang mau ringkas ya. Ini. Oleh karena itu saya isyaratkan kemarin kalau antum belajar bahasa Arab, nahwu sarf. Jangan lepasnya supaya antum bisa belajar tafsir. Ini ilmu tujuan. Ya, itu ilmu alat. Ya. Oleh karena itu kita tidak mau dibilang berdalam-dalam kemudian kita terlantarkan. Itu arahnya ke sini. Dengan kita tahu nahwu sarf, kita ngerti banyak kitab, kita ngerti nahwu sarf, itu bisa memahami kalam para ulama dalam tafsir. Indah sekali, enak sekali. Setiap kali kita dapat faedah tafsir, hati semakin lama, semakin luas, semakin enak sekali. Baca lagi, tidak ada, enak sekali. Jangan yang teman-teman dulu itu tafsirnya sama saja, enak sekali. Ya. Tafsir Mukhtasar itu banyak dibahas ya. Mau dibagi itu kan? Itu. Coba antum baca. Bahkan Ustaz kita seperti Ustaz Ansor itu karena menukilkan faedah dari Al-Mukhtasar, tafsir Al-Mukhtasar. Nah, gitu. Itu banyak juga di tafsir Muyassar. Cuma kan kita malas baca. Padahal sudah bisa baca kitab. Ya, kalau pegang HP, baik. Berjam-jam. Begini mukanya. Baik. Itulah kurangnya kita. Paham ya? Nah, itu nikmat itu kemampuan itu tidak dipunya sama orang lain, ya. Dan ketika mereka baca terjemahan saja beda rasanya dengan kita yang sudah bisa baca kita baca
tafsir oh beda sekali. Tidak bisa digambarkan karena tidak bisa dijelaskan itu gimana enak. Ya. Bisa paham ini? Nanti antum rasa baru antum bisa rasakan begini. Oh, bisa baca kitab, berjuang bertahun-tahun, belajar nahwu shorof, ya dan seterusnya. Pas bisa baca kitab, lancar, masuk, membaca tafsir, luar biasa. Ya, pahamnya enak sekali. Pahamnya? Baik, lanjut. Maka rahimahullah al-marji'u fi tafsir al-Qur'an. Nah, sekarang beliau pindah, kan sudah antum sudah tahu ya, apa yang harus kita miliki ketika kita menafsirkan Al-Quran. Ya, kita harus membuat diri kita sadar ketika kita menafsirkan, kita mutarjimun anillah, kita saksi, ya, persaksikan bahwa ini yang Allah inginkan dari firman-Nya. Kita harus tahu ini marji, rujukan. Marji itu isim makan, yarji, marji itu tempat kembali. Kalau bahasa Indonesianya rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang saya bilang tadi, harus ada dasarnya. Tidak langsung begitu, tidak. Ada dasarnya. Nah, paham ini? Dan nanti antum akan mulai rasa keindahan, kenikmatan dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan maroji ini, itu ketika kita masuk kaidah Al-Qaid bil Hisab. Kalau beliau bikin itu, beliau mufassir itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu mufassir, punya tafsirnya luar biasa, dipakai di seluruh dunia, diajarkan, dipakai, dikaji. Beliau bikin kaidah-kaidah. Jadi pastor, mufassir, ya. Dan beliau tentunya sebelum menafsirkan Al-Quran sudah baca banyak tafsir, bukan langsung menafsirkan begini. Ya, bisa paham ini? Baik. Jadi nanti yang terlihat nanti di kaidah-kaidah tafsir itu dari kaidah pertama dulu sampai akhir luar biasa. Ya paham ini? Yang mana sama nanti kembali ke sini, kembali ke Al-Quran Sunnah, Al-Quran kalam sahabat. Ini rujukan utama. Bisa paham ini? Jadi kalau kita punya dua ini, kita punya rujukan, kita banyak baca tafsir para ulama dan kita punya kaidahnya, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, baca. Maka rahimahullah yurja'u fi tafsiril Qur'ani ila ma ya'ti. Ya, yurja'u bukan yarji'u. Yurja'u fi tafsiril Qur'an ila ma ya'ti. Jadi dikembalikan ketika kita menafsirkan Al-Quran pada perkara-perkara berikut ini. Maksudnya jadi marji, tempat kembali, dikembalikan. Ini apa maknanya? Kembalikan. Kalau ada ini kita tafsirkan. Terus baca. Kalamullah ta'ala fayufassarul Qur'anu bil Qur'ani li'anna Allah ta'ala huwallazi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bihi. Yang pertama itu kalamullah. Kita menafsirkan Al-Quran, fayufassarul Qur'anu bil Qur'an, sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Bisa paham ini? Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Allah sendiri jelas. Ini banyak. Contoh paling gampang. Antum baca ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima atau enam di awal surah Al-Baqarah. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sebutkan sifat. Bisa paham ya? Jadi jangan mencerita takwa kalau Anda sendiri tidak beriman dengan azab kubur. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat. Ya. Mungkin naik mimbar cerita tentang takwa, keutamaan tentang takwa, suruh baca itu ayat di awal Al-Baqarah. Anda beriman dengan azab kubur. Oh, nawas makan. Ini. Jangan nih. Itu orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap perkara gaib. Anda tidak beriman. Ya. Kenapa akalnya tidak masuk? Ya. Paham ini? Wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa salat. Salat zikir. Dan seterusnya. Nanti baru di akhir disebutkan keutamaannya. Baik. Itu contoh ya. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini. Kenapa Al-Quran tafsirkan dengan Al-Quran? Lianna Allah Ta'ala huwa alladhi anzala. Karena Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran itu. Wa huwa a'lamu bima arada bihi. Dan dialah yang
paling tahu tentang apa yang diinginkan dari firman-Nya tersebut. Nah, contoh. Nah, baca contohnya. Walidzalika amtsilatun minha. Al-awwal qauluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ini keren contohnya, pas-pas ini dengan kondisi kita sekarang. Amin. Pas-pas ini. Coba lihat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wih, keutamaan siapa ini? Siapa keutamaan siapa ini? Siapa yang dijanji la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun? Wali-wali Allah. Sekarang lagi viral ini. Lagi pintar bahasa semut. Ini lagi kacau ini banyak. Paling jengkel buka status itu lagi. Jangan menjadikan status. Cukup nih. Bahasa semut. Ya. Ya datang ke kuburan begini. Ini wali dari mana? Ini saja sudah banyak yang rancu ini. Kenapa ini tadi? Metode menafsirkan Al-Quran kita ini, di negara kita ini banyak yang kacau memang. Ya. Ada juga yang baca tafsir, tapi tafsirnya juga tidak karuan yang dibaca. Ya. Amin. Itu juga, itu ujian tersendiri di negara. Amin. Ada juga yang menafsirkan dengan lisannya, tapi itu tadi. Berbicara atas nama Allah tanpa ini. Orang seperti ini bahasa sebut bahasa apa dia ngerti. Sekarang saya tanya, kata dari Nabi Sulaiman, ente dari tahun berapa lahir? Nabi Sulaiman kapan meninggal? Jangankan ente, jin saja tidak tahu itu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kecuali setelah lapuk tongkatnya kalau berjatuh. Ente dari mana? Planet mana? Dari pulau mana? Ya. Ini lucu. Bersama dengan itu banyak yang tertipu, banyak. Sampai masuk YouTube, sampai masuk statusnya orang. Ya. Bisa paham ini? Tidak ada, kantung kasih dengar itu ucapannya. Biar semut mungkin pusing. Apa dia bilang ini? Itu bahasa Arab bukan, bahasa Mandar juga bukan, bahasa Bugis, Mangkasar. Apa toh? Apa lagi? Silakan, semua saja pusing. Apa dia bilang ini? Alhamdulillah. Ya. Kita tahu Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan semut itu karena ada dalil sampai ke kita. Kan perkara gaib. Kita beriman dengan Nabi Sulaiman saja. Nama Sulaiman itu kita beriman karena ada dalilnya. Piti-piti. Ngaku bahasa semua saja pusing apa kau bilang. Ini wali Allah, ini kan enaknya kita kalau belajar apa dasar usul. Ya, ini kan dasar kaidah ini banyak perkara-perkara kawan kita bisa bereskan dengan paham. Sekarang wali-wali Allah, nggak usah cerita ini wali ini yang bisa bahasa sebut, bahasa kalajengking, bahasa apa. Sekarang begini. Coba kata Syekh, lanjut. Maqala rahimahullah, kepada fassara awliya Allah biqaulihi fil ayatil lati taliha. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menafsirkan siapa itu wali-wali Allah. Siapa yang Allah maksud wali-walinya? Ya, dengan firman-Nya di ayat setelahnya pas langsung berhenti. Jadi tidak usah kita menghayal itu wali begini, bisa bahasa Talmud, bisa begini, bisa. Tidak usah nih. Bisa tulis 500 kitab. Kitab apa? Bahasa apa? Ya. Bahasa Arab begitu, tidak ada orang Arab menganggap kamu. Ya. Alhamdulillah. Siapa wali Allah? Baca. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini tafsir Al-Quran bil Quran. Allah sendiri jelaskan siapa wali Allah. Alladzina amanu wa kanu. Mereka adalah orang-orang beriman lagi bertakwa. Ya, ini yang bahasa semut ini awal kali muncul. Video dia bahasa semut.
Nah, nggak tahu bahasa apa awalnya. Ya. Karena kalau kita lihat itu pas dia bilang bahasa semut dengan selain bahasa semut sama, mirip-mirip. Sekarang, tidak lama setelah muncul ini video pertamanya, ini sudah muncul video dia di depan kuburan, ya kan? Sudah dapat depan kuburan. Jadi belum lagi ramai sudah kelihatan ini wali atau siapa? Kalau anggaplah orang menyangka itu orang hebat itu, terus yang hebatnya kok tidak paham. Iya, memang jangan begitu. Ya, amin. Nah, jadi kita ukur itu kewalian, keimanan kata Tuhan. Jadi tidak ada atribut khusus, tidak ada kemampuan khusus. Kenapa? Nanti kau bisa bahasa tersebut, kau jadi wali. Bisa begini, bisa aneh-aneh, tidak. Kapan kamu beriman, kapan kamu bertakwa, itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ini? Nah, ini enak kita beragama. Jika tidak usah sibuk itu dengan bahasa-bahasa semut. Ya. Ini orang tidak belajar agama saya sudah ngerti sesatnya itu orang-orang tidak cocok. Jadi, bahasanya saya tidak mengerti bagaimana kita mau beragama. Dijadikan dia pemimpin dalam agama. Ya, penampilannya pada karu-karuan, bahasanya tidak karu-karuan. Jadi saya katakan semut saja pusing. Anggaplah kotak semut saja pusing. Bukan bahasanya. Ya, paham ini? Jauh sebelum itu sudah ada film yang menggambarkan ini seseorang ngerti bahasa binatang sudah ada orang kafir yang bikin film. Ya sebelum muncul si bapak ini. Iya, jangan bahasa semut di semua hewan. Ngobrol sama hewan ini bisa. Itu difilmkan bahkan. Nauzubillah. Saya paham ini? Baik. Dan subhanallah Nabi SAW sendiri tidak pernah dinukil dia ngerti bahasa semut. Ya, nah, tahu bahasa. Sebab ini, baik. Jadi ini hati-hati. Kapan ada yang bilang dia wali, maka disebutkan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa wali Allah? Alladzina amanu kanu. Miliki dua ini. Dan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus Al-Furqan. Kitab Al-Furqan, cari itu. Al-Furqan baina awliya'illah atau awliya'ir rahman wa awliya'ir syaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Dan Ustadzul Qarnain punya ceramah khusus. Itu di Palangga. Dia ceramah di Palangga. Ya, itu. Alhamdulillah itu hadir. Ceramahnya singkat. Dicari. Ya, beliau isyaratkan itu buku di ceramahnya. Ya. Banyak tertipu orang ikut jadikan dia subhanallah. Ya. Wali dari mana? Baik. Ini yang pertama. Jadi wali Allah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di lanjutan ayat yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus Atsani qauluhu ta'ala wa ma adraka mat-tariq. Faqad fassara at-tariq bi qawlihi fil ayati tsaniyati An-Najm Ats-Tsaqib. Ya, ini juga At-Tariq ditafsirkan dengan An-Najm Ats-Tsaqib. An-Najm Ats-Tsaqib. Terus Tsalits qauluhu ta'ala wal arda ba'da dzalika dahaha. Nah, ini apa makna dahaha di sini? Dan bumi setelahnya Allah dahaha. Apa artinya? Faqad fassara dahaha bi qawlihi fil ayataini ba'daha. Ya, dua ayat setelahnya menjelaskan apa makna dahaha. Apa itu? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Ya, dan bumi setelah itu kan Allah dahaha. Apa artinya dahaha? Dijelaskan di dua ayat setelahnya. Itu akhraja minha ma'aha. Allah keluarkan daha artinya apa? Allah keluarkan airnya dan mar'aha, tumbuhan-tumbuhannya. Kemudian wal jibala arsaha. Sebab ini ini contoh, 3 contoh dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi awal Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu kan alladzina kan kembali ke mana kalau antum belajar nahwu? Kan alladzina kan apa isim mausul? Kembali ke mana? Hah? Al-muttaqin kan? Ah, kemudian ada silatul mausul menjelaskan. Yu'minuna bil ghaib 1, wa yuqimuna shalah 2, wa mimma razaqnahum yunfiqun terus dan seterusnya. Itu kan silatul mausul.
Yang dalam silatul mausul semua ada aid yang kembali ke alladzina semua kembali ke kita Allah sendiri. Jadi enak kita mau ini begini. Kita ternyata ada penjelasan. Bisa paham ini? Oke, ya cukup dulu, nanti insya Allah kita lanjut tafsir Al-Quran bis sunnah, ya, bis sunnah an-nabawiyah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup dulu, sekian. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.